Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Fasullah di channel Arul de Java dalam pembelajaran perencanaan bisnis kelas 10. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang komponen dalam perencanaan bisnis. Di materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengertian bisnis, tentang teori pengelolaan bisnis, tentang tujuan bisnis, dan tentang perencanaan bisnis. Dan di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang komponen dalam perencanaan bisnis, jenis-jenis bisnis, dan fungsi perencanaan bisnis. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam komponen-komponen dalam perencanaan bisnis. Kira-kira ada berapa sih komponen yang ada di dalam suatu perencanaan bisnis? Di sini terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada riwayat singkat usaha atau deskripsi usaha. Yang kedua ada latar belakang perusahaan. Yang ketiga ada produk dan jasa dari perusahaan. Yang keempat ada kondisi pasar dan strategi pemasaran. Dan yang kelima ada rencana pemasaran. Baik, yang pertama tentang riwayat singkat usaha. Deskripsi usaha sangatlah penting karena bisa menjelaskan kepada pihak yang terkait mengenai penjelasan usaha yang akan dijalankan. Jadi, riwayat singkat usaha ini merupakan komponen yang paling utama dalam perencanaan bisnis. Yang berikutnya adalah latar belakang perusahaan. Di sini terdiri dari sejarah berdirinya perusahaan, pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, dan rencana pengembangan. Jadi di dalam komponen latar belakang perusahaan terdiri dari sejarah berdirinya, pihak-pihak yang terlibat, kondisi keuangan, dan rencana pengembangan. Ini bertujuan untuk menekankan kepada pihak lain tentang latar belakang dari suatu perusahaan. Yang berikutnya adalah produk dan jasa dari perusahaan. Produk yang dimaksud meliputi barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan, meliputi gambaran detail mengenai produk dan penjelasan bagaimana perusahaan akan menjualnya. Jadi ditulis secara rinci, secara detail mengenai produk yang akan dijual. Komponen berikutnya adalah kondisi pasar dan strategi pemasaran. Di sini uraian mengenai analisis kondisi pasar berkaitan dengan besarnya permintaan terhadap barang atau jasa yang dibuat oleh perusahaan. Jadi menampilkan analisis kondisi pasar terhadap produk kita. Apakah produk kita memang diterima dengan baik oleh masyarakat, berpotensi baik untuk dijual lebih banyak. Yang berikutnya adalah rencana pemasaran. Bertujuan untuk menentukan target pasar yang sesuai agar sasarannya tepat, efektif, dan efisien. Jadi ada komponen terakhir adalah komponen rencana pemasaran. Oke, berikutnya adalah tentang jenis-jenis bisnis. Di sini berdasarkan kegunaannya terdiri dari 4. Yang pertama kegunaan bentuk atau form utility. Yang kedua berdasarkan kegunaan tempat atau place utility. Yang ketiga kegunaan waktu, time utility. Dan yang keempat kegunaan pemilikan, possession utility. Yang pertama kegunaan bentuk. Bisnis yang menciptakan kegunaan bentuk, yaitu bisnis yang berusaha untuk mengubah suatu benda menjadi benda lain yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Di sini contohnya adalah perusahaan mebel, perusahaan konveksi. Perusahaan mebel kita bisa sama-sama tahu bahwa merubah bentuk satu dengan bentuk lainnya. Bahan bakunya kayu dirubah menjadi kursi, meja, dan sebagainya. Di sini perusahaan konveksi, kita tahu bahwa perusahaan konveksi adalah merubah bentuk satu yaitu bahan kain menjadi bentuk lainnya yang bermanfaat. Seperti baju, celana, dan sebagainya. Yang kedua adalah kegunaan tempat. Bisnis yang menciptakan kegunaan tempat yaitu bisnis yang bergerak dalam bidang transportasi.
atau pengangkutan, baik angkutan barang maupun manusia. Ini kita sering menggunakannya, bisnis yang berdasarkan kegunaan tempat. Dan yang ketiga adalah kegunaan waktu. Bisnis yang menciptakan kegunaan waktu yaitu bisnis yang bergerak dalam bidang penyimpanan. Dalam bisnis ini, perusahaan berusaha menyimpan barang yang pada waktu itu belum dibutuhkan dan kemudian akan dikeluarkan pada saat yang lebih berguna. Contohnya adalah perusahaan bulog dan juga pergudangan di pelabuhan. Jadi mereka dibiarkan di dalam pelabuhan, di dalam suatu tempat yang nanti dikeluarkan pada saat waktu yang dibutuhkan. Dan yang terakhir adalah kegunaan pemilikan. Bisnis yang bergerak pada usaha untuk membuat atau memenuhi kegunaan pemilikan pada suatu barang atau jasa. Di sini adalah bisnis adalah pertokoan, perdagangan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah fungsi dari perencanaan bisnis. Yang pertama adalah sebagai pedoman kerja. Rencana bisnis dapat membantu pengelola untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan keahlian dan kebutuhan kerjanya. Jadi dengan adanya perencanaan bisnis, ini bisa menjadi pedoman kerja. Yang kedua adalah sebagai pedoman sumber daya. Ketika Anda mendirikan suatu bisnis, tentu akan membutuhkan bahan baku dan pengadaannya, berkaitan dengan sumber modal, dan juga keterkaitan dengan sumber daya manusia. Jadi dengan adanya perencanaan bisnis, kita sebagai pedoman sumber daya ketika kita mau merekrut sumber daya manusia dan juga mau menganalisis modal yang dibutuhkan, baik bahan baku maupun uang. Dan yang ketiga ada pedoman manajemen. Manajemen kerja dalam bisnis menjadi salah satu unsur penentu keberhasilan. Dengan adanya pemberian tugas dan menempatkan SDM dengan melihat kemampuan serta keahliannya. Jadi perencanaan bisnis juga bisa menjadi pedoman manajemen. Di sini kita bisa menentukan siapa-siapa yang ditempatkan di tempat yang sesuai dengan posisinya. Tujuannya satu, untuk menentukan keberhasilan dari perusahaan yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah pedoman tujuan dan target. Setiap rencana harus dan tentunya selalu mengarah kepada tujuan dan target yang jelas. Jadi dengan adanya perencanaan bisnis, kita akan mengarah kepada tujuan dan target yang sudah ditentukan. Baik, jadi sampai di sini pertemuan kita kali ini. Singkat, tapi semoga bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya dalam pelajaran yang sama, perencanaan bisnis. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.